Assalamualaikum, halo adik-adik, selamat datang di channel Dunia Belajar. Kali ini bersama kakak kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD dengan tema uang dan kegiatan jual beli. Pada hari Rabu 5 Agustus 2020. Sebelum masuk ke videonya, pastikan adik-adik sudah klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembahasan berikutnya. Dan dengan subscribe kalian membantu berkembangnya channel ini. Oke, untuk soal yang pertama yaitu jika kamu memiliki uang untuk ditabung, kamu lebih memilih menyimpannya di celengan atau di bank? Jelaskan alasanmu. Jawabannya, kedua cara bisa dipilih. Untuk yang pertama, menabung uang di celengan bisa dilakukan untuk jumlah kecil. Hal itu agar uang tabungan tidak habis terpotong oleh biaya admin bank. Yang kedua, jika tabungan berjumlah besar, lebih baik ditabung di bank. Hal itu karena keamanannya yang lebih terjamin daripada menyimpan di rumah. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Jelaskan cara membedakan kebutuhan dan keinginan. Lalu, apa yang harus dilakukan agar keinginan kita tetap terkontrol dengan baik? Jawabannya, kita harus tahu dulu perbedaan dari pengertian kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal dasar yang harus dipenuhi dalam hidup. Contoh kebutuhan antara lain makan, minum, pakaian, rumah, dan sebagainya. Sedangkan keinginan adalah kebutuhan lebih yang ingin dipenuhi pada suatu hal yang dianggap kurang. Keinginan tidak mengikat dan tidak harus dipenuhi. Sebagai contohnya, orang harus memenuhi kebutuhan makan, tapi tak harus memenuhi keinginan untuk memiliki HP mahal. Agar keinginan tetap terkontrol, kita bisa menulis daftar kebutuhan dan keinginan kita. Setiap ingin melakukan sesuatu, kita harus mendahulukan kebutuhan kita. Oke, dan ingat, kita harus hidup hemat, jangan boros. Untuk soal yang ketiga yaitu, saat ini kita berada di era digital. Proses jual beli dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka antara penjual dan pembeli. Bagaimana pendapatmu tentang jual beli daring atau online? Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Kita mulai dari keuntungan atau kelebihannya dari belanja online ya. Yang pertama, belanja menjadi lebih praktis. Yang kedua, bisa membandingkan harga dengan mudah dari satu online shop ke online shop yang lain. Yang ketiga, hemat tenaga dan waktu, tidak perlu berjalan dari satu toko ke toko yang lain untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Yang keempat, bisa mendapatkan barang dari mana saja, dari luar kota bahkan luar negeri. Yang selanjutnya, harga barang biasanya lebih murah, karena biasanya kalau barang dari online shop itu tidak terkena pajak ya. Yang selanjutnya, membantu perekonomian pedagang kecil. Nah, itu adalah keuntungan dari online shop. Nah, kalau dampak negatifnya dari belanja daring atau belanja online yaitu yang pertama, kualitas barang yang tidak sesuai dengan gambar karena biasanya kita tertipu oleh gambar yang bagus. Nah, hal ini dilakukan oleh oknum-oknum atau penjual yang tidak jujur. Yang kedua yaitu barang yang diterima cacat atau rusak ketika barang dalam pengiriman. Nah, yang kedua ini bukan salah penjualnya ya, tapi pada saat proses pengiriman barang. Yang ketiga, tidak bisa membedakan barang asli atau tiruan karena kita tidak tahu langsung barangnya di tempat orang itu menjual. Kita sudah tahu barangnya saat barang itu sudah sampai ke rumah kita. Yang keempat, sering terjadi penipuan. Setelah uang ditransfer, barang tidak diterima. Jadi kalian harus hati-hati dalam memilih online shop. Harus yang sudah banyak pembelinya atau banyak review-reviewnya yang sudah membeli di sana. Oke, kita sudah membahas 3 soal hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya, karena supaya yang lain bisa merasakan manfaatnya. Dan jangan lupa untuk di subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan dengan subscribe kalian membantu berkembangnya channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah!